implementasi yang kita mau pilih apa? Apakah pengajaran eksplisit atau integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik atau penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Setelah itu baru kita buat skenario penerapannya di deskripsi kegiatan pembelajaran. Jadi deskripsi itu apa yang dilakukan guru dan apa kata yang dikatakan guru, apa kalimat yang dikatakan oleh guru. Kemudian deskripsi tambahan. Jadi mungkin masukannya kita dari 3 bentuk implementasi ini untuk kesadaran diri kita lebih menuju ke mana? Pak Pance mungkin ada bayangan Kalau saya terkait dengan ini kalau saya itu tentang kesadaran diri. maksudnya kesadaran diri ini bentuk implementasi itu kesadaran Integrasi diri ini kayak integrasi praktik mengajar kurikulum akademik. Itu kesadaran diri itu kita harus mulai dengan berdoa kah atau bagaimana? Saya rasa ini menurut saya ini apa kita pakai penciptaan iklim kelas dan sekolah bisa. Artinya kan kita bisa minta yang pertama dia doa, lalu kemudian apakah itu doa itu dia secara pribadi sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kan? Lalu kemudian punya kondisi emosi yang stabil kah? Pengertian dulu. Ya. Kita lihat pengertian masing-masing dulu. Ya dieksplorasi ulang dulu. Kesadaran diri kah? Kesadaran diri ini kan berkaitan dengan sama 4 ya. Nah, kesadaran ini adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri. Ya. Ini kira-kira kita lebih apanya kalau saya menurut saya ini kalau berkaitan dengan kesadaran diri itu bentuk implementasi yang lebih bagus itu adalah bagaimana kita menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Iya. Nah, kira-kira penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah yang baik itu deskripsi kegiatan dalam pembelajaran itu seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Vin tadi bahwa memulai pelajaran dengan doa toh. Iya. Nah, itu kita menuntut kesadaran anak. Kemudian jadi sebelum kita mengajarkan kita mempersilakan anak-anak untuk berdoa ya sebelum mempelajari. Mungkin Ibu Rina ya jadi sekretaris ya. Kita tadi belum bagi peran ini. Tadi lupa tanya ini kita waktunya berapa menit ya? Oh iya. Tadi 130 waktunya itu 100 menit 100 lebih tapi itu termasuk dari pembukaan tadi. 130 menit supaya kita agak ini 100 menit tadi untuk ini diskusi kelompoknya. Ya 100 menit ya diskusi. 100 menit kan. Oh ya. Aduh Tuhan ini. Aduh. Sorry Pak Ian, saya minta maaf, saya ketahui karena ini Pak Paul ada chat di grup karena Pak Felix ada nyasar, tidak tahu masuk ke room berapa. Oh. minta maaf saya baca. Dia nyasar terus. Saya pun jaringan hilang ya. Iya, mungkin juga, sorry. Ini diskusi kelompok itu 100 menit yang tadi disampaikan di awal itu. Berarti Ibu Vin yang jadi timer ya. Ibu Vin timer ya. Oke. Siap. Timer supaya
Ini kita punya apa? Saya baterai lemah Loh, ini. ini saya sudah hitung, saya belum hitung. Sana. Dilihat. Berarti 1 jam 30 menit. Hah? 1 jam Duh, 40 menit. 100 jam ya. menit. Iya. Kurang matematik. Tidak apa-apa. Guru bahasa Indonesia jadi. Oke. Jadi Ibu Rina yang kita omong, Ibu Rina bisa download toh? Ini Mic. mikrofonnya Ibu belum hidup. Mau ketik langsung di situ. Saya langsung ketik Pak aja, Lexi? saya langsung ketik. Pak Lexi? Hai. Pak Lexi tidak. Pak Lexi? Ada telepon kayaknya. Woi, di room 1. Di room 1, kau bukan di bor 3. Saya langsung ketik saya, Pindah, Pak. kembali yang tadi yang pertama itu. Ya, langsung ketik saja di situ Jadi jadi dia punya tabel. Saya Iya. buka tuh. kesadaran diri itu kita pilih penciptaan iklim, kelas dan budaya sekolah. Untuk kesadaran diri ya. Kata? Ya. Aha. Kemudian deskripsi kegiatan Yang- pembelajaran Yang tadi. Ya. Aha. itu Ibu tulis adalah yang dilakukan oleh guru itu meminta peserta didik berdoa sebelum pelajaran dimulai. Nah, kalimatnya ini. Ya, Kalimatnya coba saya nonton di yang video itu mulai dari diri itu situ bahwa kalau kesadaran diri itu guru akan membimbing siswa untuk duduk dengan tenang, terus menutup mata dan merenungkan diri mereka sendiri. Bagaimana guru mengatakan, biasanya kan kita mengatakan bahwa sekarang mari kita berdoa untuk mencari kedamaian dalam diri kita untuk memahami siapa kita sebenarnya. oh itu untuk apa? Kesadaran diri itu kan? Ya, yang kesadaran diri untuk doa ini, berdoa. Dikatakan Tidak begini saya, Yuvin. Itu kan kalau dia terlalu panjang, kita simpel saja. Jadi tentu di doa ini kita menutup mata, mungkin itu kan sudah alamiah toh. Jadi yang dilakukan guru itu kita langsung gini saja. Guru mempersilakan gitu. Guru mempersilakan murid-murid untuk berdoa. Itu yang dilakukan guru. Kemudian yang dikatakan guru, nah, ayo anak-anak sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan pelajaran. Begitu bisa. Tadi teknis doanya toh, yang tadi yang disampaikan oleh Yuvin, bagaimana cara doa yang baik. Itu mas deskripsi kegiatannya itu. Apa yang dikatakan guru ya? Deskripsi. Oh. Nah, yang pertama yang dilakukan, yang pertama itu apa yang dilakukan guru, yang kedua apa yang dikatakan guru. Jadi yang dilakukan guru adalah guru mempersilakan guru dan apa yang dikatakan guru. Berdoa sebelum pelajaran. Mengambil sikap tenang untuk berdoa. Sama. Mengambil sikap tenang, Kak. Bagaimana? Maksudnya ini nanti sama dengan bentuk implementasi tadi kan kita bilang guru meminta murid berdoa sebelum memulai pembelajaran. Berarti nanti sampai deskripsinya jangan sampai sama lagi tuh. Tidak, Ibu Rina. Iya.
yang dibentuk implementasi itu kita pilih saja dari 3 ini mau pilih apa? Oh, kita hanya tulis penciptaan iklim itu saja kah? Yang bentuk penciptaan implementasi itu berdoa yang kita pilih itu. Kalau deskripsi kegiatan Itu baru itu guru meminta. baru yang guru Baru meminta. langkah-langkah kegiatan. Oke. Berarti di situ apa yang dilakukan guru? Berarti apa yang dilakukan guru itu guru. Yang pertama itu kan kita tadi ulangi itu yang sama Pak Aceh. Ian sampaikan. Kesadaran dirinya itu di bagian bentuk implementasi penciptaan iklim kelas dan tidak sekolah. Deskripsi kegiatannya, guru meminta murid berdoa sebelum memulai pembelajaran. Yang dikatakannya adalah ayo anak-anak sebelum kita mulai pelajaran. Pasukan dong Kak Ibu Rina. Pasukan berapa? Kompi 4, kompi DKM. Aduh, pusing. Aduh, Itu dia sampai di situ Saka Pak Ian. Deskripsi kegiatan yang apa yang dilakukan dan dikatakan guru. Halo. Aduh, Pak Ian mulai ini apa? Nge-freeze ini berarti jaringan. Saya suka tahu dong kan hanya diskusi saja. Tangan dengan taruh memang Ya, scan memang dalam ini foto toh. Bisa ini Invi tadi tuh dia sampai dipulangkannya itu hanya yang itu ya. Yang tadi itu yang di siswa untuk mengambil sikap untuk berdoa ya. Iya, yang kita ambil itu yang dikatakan guru. Iya Kakak. Maksudnya apa yang dikatakan guru? Guru meminta siswa yang dikatakan guru itu yang seperti tadi Pak Ian jelaskan itu. Ada 2, Yuvin. Jadi yang pertama ada 2 ke 1 yang dilakukan. Yang dilakukan. Yang kedua dikatakan. Iya. Oh, berarti kalimat kedua itu yang kata-katanya itu guru. Iya, betul sekali. Jadi dia punya yang dilakukan itu adalah guru meminta siswa berdoa sebelum pelajaran. Ya. Nah, yang dikatakannya adalah ayo anak-anak sebelum kita memulai pelajaran hari ini sebaiknya kita berdoa agar pelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Gitu toh. Kemudian yang kedua bisa juga karena ini kan biasanya kita bersama seperti kita di room, biasanya kan sebelum mulai pelajaran kita menanyakan tentang kesepakatan atau keyakinan kelas. Ini kan berkait dengan iklim kelas dan budaya sekolah toh? Iya, kesepakatan kelas yang. Maka di sini, jadi guru menanyakan atau guru mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang telah dibuat. Contoh kesepakatan kelas yang saya buat di kelas kan salah satunya kan dari siswa itu kan mereka bilang beriman dan bertakwa. Berarti untuk menunjukkan kesepakatan keyakinan kelas dalam konteks beriman dan bertakwa adalah kita mulai dengan doa. Begitukah kira-kira Pak Ian? Maksudnya di sini begini Pak Panse. Yang dimaksud di sini adalah kesadaran diri ini kita muat dalam praktik pembelajaran kita di kelas itu kegiatan yang mana, kemudian dia punya kata-kata yang kita sampaikan itu apa. Nah, jadi model kayak kesadaran diri ini yang tadi kan satunya adalah kegiatan di awal pelajaran kita meminta siswa berdoa sebelum pelajaran. Kalimatnya yang tadi. Kemudian yang kedua itu bisa di kegiatan saat kita menanyakan kesepakatan kelas. Nah, kalimatnya bagaimana menanyakan kesepakatan kelas ini? Contohnya kalimatnya begini, anak-anak
sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, coba kita ingat kembali kesepakatan kelas yang kita sudah buat. Apakah ada yang mau ditambah seperti yang kita biasa buat itu? Apa yang ada yang mau ditambah atau ada yang dikurangi? Dikurangi, betul. Artinya kita mengingatkan mereka, kan ini kalau pelajaran yang sudah bukan pertama kali, maka keyakinan kelas itu kan sudah dibuat. Ya. Maka kita mengingatkan kembali Iya. kesepakatan kelas. Ini bagian dari untuk mereka menyadari ini kemampuan kesadaran diri ini itu kita meningkatkan. Kemudian kalimatnya tadi. Jadi Ibu Maria, Ibu Rina bisa tangkap. Ini mikrofonnya, Bu. Saya sebentar ketik. Oke, begitu. Jadi ambil poin-poin penting dulu, nanti tidak selesai kita diskusi lagi. Sabar cepat saya ini. Ayo anak-anak, sebaiknya sebelum kita belajar, kita berdoa kan sebelum. Ya, tadi berdoa. Sebelum kita memulai kegiatan kegiatan pembelajaran. Sebagai makhluk sosial, dan makhluk sosial. Makhluk yang beriman dan bertakwa, makhluk Tuhan. Makhluk yang beriman. Sebaiknya kita berdoa dulu supaya pelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kalau di keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, anak-anak sebelum kita mulai, coba kita ingat kembali kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat. Apakah masih sesuai atau ada yang perlu ditambah atau ada yang mau dikurangi? Gitu. Itu untuk mau meningkatkan kesadaran diri murid. Sekarang deskripsi tambahan. Siapa yang terlibat? Yang terlibat pasti guru dan siswa. Di mana? Terlibat itu guru dan siswa. Di kelas tempatnya. Saat jam pelajaran. Nah, waktunya sebelum pembelajaran. Biasa berapa lama? Durasinya? Kalau berdoa dan keyakinan itu bisa 5 menit. 5 menit terlalu ini. Karena kalau dengan keyakinan kelas 10 lah. Ini di awal pembelajaran ini. Iya. Waktu kita habis kan kita hanya buat itu. Ya. Buat karena kita kalau absen biasa 5 menit. Belum absen. Ya. Biasanya kan kalau saya di sini biasa buat kegiatannya 15 menit untuk pendahuluan kan. Di situ ada pembukaan Ya, pembukaan itu tuh ada yang biasanya lama itu untuk mengingatkan keyakinan kelas. Lalu tapi saya rasa 3 sampai 5 menit. Menanyakan keyakinan ini tidak lama sih. Kita hanya bilang anak-anak kita ingat masih relevan atau ada yang perlu ditambah, ada yang dikurangi, hanya begitu saja. Tidak lama. Kecuali kita buat, itu lama. Kalau di SMA memang dia mulai berkembang, tuh anak-anak sudah mulai ada keberanian betul. Itu yang biasanya begitu. Dalam praktek saya itu biasanya seperti itu, Kakak. Lama ya. Oke. Kalau SMP ini kan mereka belum ya belum keaktifan untuk maupun inisiatif untuk ngomong itu belum. Oke. Biasanya kalau masuk itu pasti lapor, Pak, ini satu begini, kita harus atasi itu dulu. Iya. Karena itu sekarang adanya keyakinan 10 menit ya. Durasinya untuk kegiatan itu berdoa dengan ini nih, kebutuhan dan perlengkapan ini keyakinan. Ya tentu berdoa ini butuh apa? Tidak butuh apa-apa ya berdoa. Kalau kesepakatan kelas baru mungkin kalau ada yang mau tambah kan bisa pakai post-it. Ya, kita mungkin ada gambar atau potongan kesepakatan kelas yang mungkin sudah disusun, itu bisa. Kan kesepakatan kelasnya sudah ditempel di kelas nih. Iya. Makanya kan
perlengkapan yang ada kan kita biasa tunjuk kembali. Ini kesepakatan kelas ini bagaimana? Jadi perlengkapan saya rasa bisa siapkan post-it kalau mau ditambahkan. Ada di sini. Perlengkapan ya. Kakak Rina, perlengkapan. Iya. Post-it, spidol. Alat tulis lah. Oke. Kita lanjut dulu ya. Waktu terbatas nih. Ya, lanjut. Lumayan ini. Lanjut. Berarti sekarang kita ke manajemen diri ya kakak? Ya, betul. Manajemen diri. Manajemen diri. Yang pertama kita sepakat dulu. Manajemen diri ini kan berkaitan dengan kemampuan kita untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku secara efektif. Betul sekali. Kemampuan kita untuk mengelola emosi ya. Ya, mengelola emosi. Itu kira-kira mengatur tujuan, menunda kepuasan. Kira-kira itu kita bentuk implementasi yang tepat apa? Pengajaran eksplisitkah atau integrasi praktek mengajar guru? Integrasi praktek mengajar guru gimana? Saya bentuk implementasi ini saya masih kalau saya yang tahu ini hanya ini saya nih, penciptaan iklim kelas dan kalau yang satu saya masih kurang. Kalau saya yang dua baru ini apa? Yang pertama biasanya itu tapi terjadi di absensi, masalah kehadiran. Oh ya, emosinya ini ya. Ya. Masalah kehadiran. Biasanya di situ tuh murid-murid itu kesempatan mereka untuk mereka sampaikan ini, Pak, ini satu dia begini. Oh, berarti kesadaran diri itu memperlihatkan keberanian siswa, kok? No, bukan begitu. Manajemen diri kayak ke ini. Manajemen diri kakak. Kita masuk di manajemen diri sekarang kakak. Oh, ini manajemen diri. Ya, manajemen diri. Kita pilih bagaimana integrasi ini saja. Manajemen diri. Ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengelola emosi, pikiran. Ini kira-kira kegiatan apa yang biasa dilakukan? Penciptaan iklim masih bisa atau harus beda-beda gitu? Bagaimana? Maksudnya kalau kita tetap pakai penciptaan iklim kelas dan budaya bisa kah atau harus ganti juga? Bisa ganti-ganti dari tiga ini. Kalau halaman belakang itu cukup satu. Karena nanti kita print kan print nomor 1 saya punya terus dengan kali terus halaman belakang. Bagaimana? Kita pilih apa ini? Integrasi saya. Integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Iya. Bu Rina, tulis itu sudah. Kemudian meminta, mungkin seperti kita meminta murid untuk mengikuti pembelajaran dengan baik dan tertib. Gitu. Artinya tidak membuat keributan atau mengganggu kelas lain. Karena biasa kami harus tahu itu di awal karena kami kelas ini kan bebas. Tapi kalau saya rasa yang itu kalau di kesepakatan kelas tadi bagaimana? Tidak, artinya kan kalau tadi itu kesadaran diri, yang kedua itu manajemen diri. Ini kita meminta siswa untuk bisa mengontrol dirinya untuk tidak membuat keributan, kakak. Oh iya, betul. Berarti ini guru meminta murid untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kalau manajemen dirinya. Ya, contoh. Ya, oh ya. Bisa juga.
Bisa. Oke. Dalam pembelajaran kegiatan KBM itu, kegiatan belajar mengajar. Ya. Itu apa? Guru meminta apa? Guru meminta murid untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran KBM. Atau begini Sa, biasa kalau kita minta itu mereka di diskusi kelompok ya. Ya, kalau ya bisa juga memang betul itu satu juga betul itu di langkah kegiatan inti juga itu kan. Ya. Betul. Ya, itu ada Ya, juga toh? di itu. Guru meminta ya, anak-anak ada penilaian yang akan Pak lakukan, oleh karena itu diharapkan supaya semua bisa aktif. Ya toh? Itu kita emosi juga ya. Manajemen diri ini berkaitan dengan perilaku, mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri. Berarti apa tepatnya? Guru meminta Ivin. Yo, Oh, jadi kita pakai sudah ada dua. Yang pertama tadi Pak Pance punya tadi. Guru meminta anak-anak apa tadi Pak Pance? Guru meminta murid untuk mengikuti pembelajaran dengan tertib. Oh ya, betul. Guru, Ibu Rina, catat itu. ya. Guru meminta murid untuk bisa menciptakan suasana yang kondusif dalam pembelajaran. Oh ya. Ya. Guru meminta murid untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam pembelajaran. Kondusif dalam. Siapa yang panggilan video di WA ini? Oh, Hah? Siapa? Ada kah? Pak Felix kayaknya. Aduh, Pak Felix ini orang ini. Dia mau masuk di ini apa? Kelompok itu. meminta murid untuk menciptakan suasana yang kondusif. Yang kondusif. Yang kondusif. Oh, saya juga mau manggil lagi. Saya juga akan memanggil. Saya mau lihat ya. Sudah, itu yang pertama. Yang kedua, Tapi ini dulu ya. sabar. Dia punya Yang kata-kata dikatakannya dulu. apa dulu ya? Kata-katanya Kata-katanya. dulu, baru kita lanjut kedua. Kalimat mendukungnya. Kata-katanya. Kata-katanya. Kalimatnya itu. Kata-katanya apa? Anak-anak bagaimana ya? Kakak izin ini teman-teman saya izin sebentar ambil alat cas tuh. Oke. Siap. Atau begini Sah. Anak-anak ini bagaimana caranya kalau kita Yang mana ini? itu guru meminta anak untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam pembelajaran. Misalnya anak-anak, supaya diskusi kita kali ini berjalan dengan lancar, Ibu harap kalian bisa menjaga ketenangan, ketertiban, atau bagaimana begitu? Oh ya, agar anak-anak agar kegiatan pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar, maka diharapkan kita dapat menciptakan Suasana belajar yang nyaman. yang aman, berdasarkan kesepakatan kelas yang kita sudah buat. Begitu toh. Beri yang tulis sudah itu. Anak-anak, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, diharapkan supaya kita dapat menciptakan suasana yang aman, nyaman, sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Aduh, saya minta maaf, tolong ulang kembali kan saya tadi sempat terlempar. Kata yang diucapkan Anak-anak, agar proses pembelajaran
kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, maka diharapkan supaya bisa menciptakan suasana yang aman, tertib, sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita sudah buat. Sudah? Iya, iya. Itu biasanya di awal lah kegiatan begitu. Iya. Atau biasanya di diskusi mereka sudah mulai kacau, itu kita mulai omong di Caranya didiskusi saja karena kan awal tuh pasti semua masih konsentrasi baik. Giliran mulai gabung itu mulai rame. Nah, itu. Ya, betul-betul. Jadi anak-anak agar diskusi bisa berjalan dengan lancar, ya betul tadi Ibu Rina sampaikan tadi. Ayo kita ingat kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Begitu. Kita harus menciptakan apa? Suasana yang nyaman. Tidak boleh. Oke, lanjut. Apa lagi ya selain itu? Yang berkaitan dengan manajemen diri. Ibu Vin punya tadi. Apa tadi Ibu Vin? Guru meminta murid untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran KBM. Itu biasanya bilang bagaimana? Kalau guru meminta murid untuk terlibat aktif dalam kegiatan proses mengajar, proses belajar mengajar, proses Begini, kegiatan. biasa kalau berkaitan dengan manajemen diri, ini kita guru ini kan bagaimana kita mengontrol emosi, pikiran dan perilaku toh. Iya. Jadi saat-saat mana yang membuat kita itu bisa memanage diri supaya jangan emosi, pikiran jangan kacau, perilaku jangan berlebihan. Itu kira-kira saat-saat mana ya? Yang Pasti satu saat tadi betul saat anak buat meminta mengontrol mereka supaya menciptakan suasana kondusif. Itu kan emosi juga toh. iya. Kemudian ada lagi apa yang buat kita bisa begitu? Misalnya mereka kan suka ngebok kalau misalnya ada teman-teman maju terus ada buat salah, mereka tertawa. Iya. Suasana kan kacau. Kita pasti emosi jadi guru tuh. Kita ada lain itu tahu. Oh, ada yang salah? Ya, Kalau itu bagaimana? Lebih ke relasi kah atau apa? bisa jadi itu relasi. Kalau Diri sendiri. itu kan sudah hubungan antara mereka dan mereka tuh, Ya, betul. pelajar dan pelajar. Itu bagaimana membangun relasinya toh? Keterampilan dulu. Ini masih pribadi ya, diri sendiri toh. Ya. Berarti Aduh sabar, tadi saya belum tulis yang Ibu Pin punya tuh guru baru dimasuk kelompok. Evil. Guru meminta guru meminta murid untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran saja. Dalam proses kegiatan pembelajaran. Terlibat aktif dalam kelompok sa. oh iya. Ya. Dalam Guru meminta siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan diskusi kelompok, begitu. dalam kegiatan diskusi kelompok. Kata-katanya, David. Kata-kata tadi. Untuk apa? Kata-katanya anak-anak, mari kita bersama-sama terlibat dalam KBM pada hari ini. Atau? Ya, betul.
anak-anak gimana? Ya biasa kalau diskusi kelompok kan kita punya kalimat ya, anak-anak supaya diskusi kelompok bisa berjalan, maka semua harus terlibat aktif. Begitu saja baik. Harus terlibat aktif dalam Karena diskusi kelompok. Karena ini kan kerja sama tim toh, kerja kelompok. Oleh karena itu diharapkan semua bisa aktif. Ibu Maria Octaviana sudah terlempar. Terina. Oh ya. Ini terlempar terus. Terlempar terus ya? Iya. Ada di mana ini? Di kesadaran di betun tapi tidak tahu lagi. Apa ya? Semua kakak. Oh, kalau sinyal yang stabil kemungkinan hanya Indosat. Berarti yang nyaman pada Raisa. Ya, betul. Wih, bukan, memang betul. Saya kemarin dulu malam tuh lewat jalur itu memang kencang dua-duanya, baik Telkomsel maupun Indosat. Pada Rai punya kah? Iya, kakak. Kemarin dulu malam. Oke. Nah, lanjut. Tadi dua itu tahan dulu kah? Nah, ini tahan dulu dua ini. Dua dulu. Nanti baru kita tambah lagi. Sekarang masuk di ya, masuk di kesadaran sosial. Kesadaran sosial ini kan berkaitan dengan kesadaran sosial biasanya kemampuan untuk memahami sudut pandang dan iklim kelas, penciptaan iklim kelas. Memahami sudut pandang orang lain, empati kan? bisa. Halo. Ya, halo. Ya. Halo. Kesadaran sosial juga. Kalau kesadaran sosial itu menyangkut empati tentang menghargai pendapat orang lain. Bagaimana? Iya. Video ke gambar, lihat gambar berikut. Artinya itu menghargai pendapat orang lain itu kan bentuk dari sikap empati toh. Iya. Ini Calvin. Izin ke belakang dulu ya teman-teman. Silakan. Pilih ini kah? Iklim tadi kah? Ini saya belum terlalu apa. Belakang dulu teman-teman. Penciptaan iklim kakak, kesadaran sosial. Oke, penciptaan iklim. Sepakat kan? Sepakat. Ya, berarti ditulis di situ seperti Ibu. Penciptaan iklim. Sepakat. Kalau misalnya dan penciptaan iklim kelas itu karena kalau saya itu lebih kepada begini, di sekolah salah satu contoh penciptaan iklim kelas itu adalah artinya mengajarkan siswa untuk sadar. Kalau sudah jam pelajaran TIK berarti
siswa tidak perlu harus dipanggil lagi oleh guru untuk masuk dalam lab. Mereka sudah ganti jam, itu mereka sudah harus sadar diri, oh ya sekarang jam kelas TIK, berarti dengan sendirinya saya langsung ke lab. Artinya saya meminta siswa untuk sadar untuk menyesuaikan diri dengan jam pelajaran. Itu yang kalau Pak Pance punya seperti itu kayaknya lebih kepada kesadaran diri itu di sekolah. Makanya kayaknya itu dia lebih masuk ke kesadaran diri. Kita mau mengingatkan. Selain itu juga contohnya seperti kayak kalau misalnya kita bisa meminta siswa, contoh besok kita kan yang Pak Pance harapkan dia sadar dengan sendirinya bahwa kalau jam sudah ini jam TIK, maka dia harus ke sana sendirinya tanpa diperintah, begitu toh? Iya, tapi maksud saya dia begini, ini artinya kan satu kelas itu sehingga kalau misalnya ada siswa yang dia tidak ingat, kan yang lain bisa mengingatkan. Oh ini jam begini, atau kemudian seperti bawa alat, yang artinya kalau ada siswa yang kadang ada yang memperhatikan, kadang kita siap itu ada yang tidak memperhatikan. Nah itu kan kita sampaikan untuk saling mengingatkan. Makanya kesadaran sosial. Kalau saya minta setiap pribadi untuk ingat, berarti memang betul masuk ke kesadaran diri, Pak ya. Ya. Jadi kecuali Pak Pance punya mau itu anak-anak saling mengingatkan kalau ada yang buat salah. Iya, maksudnya begitu. Ya, itu empati, bentuk empati itu. Iya. Itu bisa juga di mana? Kemampuan untuk mengelola kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Iya. Contohnya begini, mempertimbangkan pandangan atau pemikiran orang lain, mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain, mendemonstrasikan empati dan rasa belas kasih, menunjukkan kepedulian dan atas perasaan orang lain, memahami dan mengekspresikan rasa syukur, mengidentifikasi ragam norma sosial, termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan. Itu contoh-contohnya. Berarti bisa juga contoh yang dibuat, tapi saya kan bukan wali kelas, tapi kalau misalnya di sini wali kelas itu ke contoh mereka, misalnya ada teman yang sakit, mengajak satu kelas untuk pergi jenguk, atau kayak macam itu empati toh. Tapi begini Pak Pance, tapi ini dalam pembelajaran ini. Dalam pembelajaran, dia lebih ke pembelajaran, ya toh? Ide implementasi pembelajaran sosial untuk murid, untuk murid, atau bagaimana? Yuvin, ada pendapat? Yuvin suka keluar lagi, saya minta pendapat terlempar ini. Tadi biar dia penjaringan bagus sekali. Saya sih terlempar terus, ini baru masuk lah ini. Padahal saya dengar Pak Pance suara putus-putus. Oh begitu kah? Kita bisa ulang kembali tadi sampai di mana? Pencipta iklim kelas itu kan? Kesadaran sosial. Ya betul. Kita agak cepat ya? Ya agak cepat sedikit. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Terus nanti Ya sudah. Maksudnya sekarang sudah sampai di apa dan
apa yang dilakukan dan yang dikatakan guru ini. Deskripsinya kita mau buat apa kesadaran sosial yang penciptaan iklim kelas itu. Contoh satunya, disabar, saya baca dulu. Sekarang kita pulang sudah karena sudah 3:30. Tidak terasa. Mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain ya. Ini bagaimana Kesadaran kira-kira kalau sosial, kita iya mengakui? betul. Kayaknya masuk akal. Itu kita kira-kira kita ini di bagian mana? Guru apa ya? Anak-anak punya kemampuan beda-beda nih. Ada yang Guru mengapresiasi murid yang memberikan jawaban yang benar atau menunjukkan dia punya kelebihan gitu. atau begini sih, Ibu ini tulis di situ. Guru mengakui kelebihan dan kekurangan dari anak-anak begitu sih. Guru mengerti atau mengapresiasi. Guru mengapresiasi kelebihan dan kekurangan dari siswa. Biasanya kita akan bilang begini. Atau bagaimana ya? Mengakui kelebihan dan kekurangan. Pak Pance, kasih ide-ide berlian. Saya ada. Saya begitu. Guru. Ibu Fin minta tolong kirim link ini, sabar saya kirim. Tunggu. Oh iya, sabar saya kirim ke dia. Sudah kakak, saya sudah copy. Oh, so kirim kan? Kita minta dia berpendapat langsung. Ini Pak Rai tidak meyakinkan lagi. Apa sabar tadi saya itu dia masuk ke mana saya ingat ini sabar. Atau begini sah, biasa kan kita kalau anak-anak mengalami kesulitan kita omong begini. Anak-anak kalau ada yang kesulitan bisa berkonsultasi. Minta maaf tes. Ini kan empati toh. Lewat kerubuk ini tiba-tiba jaringan hilang ini. Lanjut. Pada kuat. Oh, kan di kerubuk jaringan bagus. Tidak tahu kenapa kok sampai bisa buka ini. Oke. Bisa ini kok, Ibu Rina. Berarti tadi tidak jadi kan? Pakai ini sah. Yang guru mengapresiasi. Oh ya. Habis baru kita bisa tambah lagi. Kita tulis satu-satu dulu. Sebentar mengalami baru kita bisa tambah lagi ya. Intinya satu jadi sampel dulu. Iya, baik. Iya. Guru memiliki rasa empati. Rasa empati, ya. Kata-kata yang diucapkan biasa kalau kita ucapkan bilang begini. Anak-anak, jika ada yang mengalami kesulitan bisa berkonsultasi dengan bapak atau ibu. Gitu toh. Jika ada yang masih mengalami kesulitan bisa angkat tangan seperti itu toh. Atau bisa berkonsultasi begitu. Saat mengerjakan tugas kalau mengalami kesulitan silakan berkonsultasi dengan bapak atau menanyakan mengajak siswa menanyakan jika ada hal yang kurang jelas dalam pembelajaran kepada guru. Nah, itu bisa itu. Maksudnya saya coba itu kegiatannya. Begitu. Ya. Itu kalimatnya yang tadi. Kalimat yang tadi itu ya. Anak-anak jika ada yang mengalami kesulitan maka bisa menanyakan kepada bapak atau ibu. Itu kan kesadaran sosial ya, bentuk empati guru. Oke. Kita lanjut dulu ya.
Kakak Rina, Keterampilan bagaimana bisa relasi. menyesuaikan? Sebentar malam baru kita ini lagi. Ya, lanjut. Keterampilan berrelasi. Keterampilan relasi ini kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif. Contohnya, berkomunikasi dan efektif, mengembangkan relasi atau hubungan positif, memperlihatkan kompetensi kebudayaan, mempraktikkan kerja sama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Wah, ini diskusi kelompok ini, pas ah. Pas ini Iya, integrasi kayaknya praktik mengajar sudah mah, guru Ya, membentuk ya, integrasi kelompok praktik diskusi, mengajar sudah. guru bersama-sama murid buat refleksi pembelajaran. Itu Pak, itu dua hal itu, keterampilan relasi di dalam KBM. Jadi kita pakai apa? Integrasi kah? Ya, integrasi Kakak. Integrasi praktik mengajar Integrasi itu. guru akademik. Ya. Integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Integrasi dulu, nanti kita lengkapi itu sebentar. Sebentar baru kita bisa ini. Oke, dia punya deskripsinya. Deskripsi itu kita pakai yang tadi itu. Mana tadi? Guru membuat membentuk kelompok diskusi. Tadi Pak Ian? Mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif ini kalimat yang pakai apa? Kegiatan pembelajarannya? Guru membentuk kelompok diskusi. Membentuk kelompok, ya. Kelompok diskusi. Membentuk kelompok. Membentuk kelompok untuk berdiskusi, untuk memecahkan permasalahan pada LKPD. Memecahkan masalah, contohnya di LKPD. Ya, permecahan masalah yang ada pada LKPD, begitu sih. Kalimatnya. Ibu Fin, suaranya tidak. Oke. Diskusi memecahkan masalah dalam. Ini kan kerjasama tim nih ya. Kerjasama tim. Kamera ini juga. Kalimat yang diucapkan. Kalimat apa itu tadi yang dilakukan? Nah, sekarang kalimat yang diucapkan. Tadi yang dilakukan. Bagaimana ya? Dilakukan. Ya, biasanya kita bilang tuh anak-anak untuk memecahkan masalah dalam tugas ini kita akan kerjakan dalam bentuk kelompok. Atau begini, anak-anak, agar kita lebih memahami materi kita hari ini, ada yang perlu kalian selesaikan, jadi kalian harus bersama-sama untuk membahas dan mendapatkan hasil. Terlalu panjang. Atau begini. Pokoknya kalimat instruksi ringkas Kakak maksudnya. Ya, ringkas dia pun begini. Anak-anak agar kalian bisa mengerjakan untuk lebih memahami. Mengerjakan tugas dengan baik, diharapkan kerjasama tim. Jadi semua harus bekerja sama dengan baik, begitu sah. Agar anak-anak, agar diskusi kelompok kalian bisa berjalan atau membuat hasil yang baik, maka diharapkan kerjasama yang baik antar keaktifan toh. Yang tadi yang di kesaran diri, manajemen diri itu yang manajemen diri tadi. Itu kalimat yang bagaimana Kak Dedi? Yang itu yang bilang itu di kegiatan ini kelompok. Keaktifan itu kita mengingatkan mereka untuk membangun relasi, toh betul. Artinya dibilang harus kompak begitu. Kelompok. Agar begini, anak-anak agar hasil diskusinya nanti bisa baik, diharapkan kerjasama tim dan kekompakan. Begitu. Ya. Diperlukan kerjasama dan kekompakan, begitu sah.
Karena di sini kita mau meningkatkan keterampilan relasi ini dari anak. Pas ya? Sebentar baru kita dalami lagi yang ini. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dan bertanggung jawab. itu apa? Dia semacam mampu mempertimbangkan berbagai pilihan sebelum membuat keputusan, memahami konsekuensi, artinya mampu mempertimbangkan dampak dari keputusan yang dibuat, dan yang berikut bertanggung jawab, mampu menerima tanggung jawab atas keputusan. Kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan yang membangun pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan. Oke. Ini deskripsi kegiatan pembelajarannya seperti apa ya? Berarti yang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu berarti anak-anak Ini bertanggung jawab apa? atas apa yang mereka kerjakan. Ya, artinya halo Ibu. Ya. Bagaimana? Baik Ibu, baik. Masih berapa Masih menit? setengah jam. Pengambilan keputusan bertanggung jawab itu tidak. Baik, Bu. Terima kasih sudah Siap. mengingatkan, Bu. Ibu, terima kasih sudah mengingatkan. Dia kalau misalnya penciptaan iklim kelas itu seperti guru mengingatkan murid untuk mengugaskan tepat waktu. Artinya itu kan ada unsur tanggung jawab toh, artinya siswa dia mengerjakan tugas dan diselesaikan tepat waktu. Atau mengumpulkan tugas sesuai dengan target waktu yang dipilih siswa. Begini, Pak Pance. Yang dimaksud di sini adalah kita bisa membuat satu keputusan yang bertanggung jawab begitu. Pengambilan keputusan nih. Bukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab toh ini. Ya itu yang saya bilang, kalau contoh mungkin pembelajaran di kelas itu seperti kita mengingatkan siswa untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Karena artinya bahwa dalam mungkin dari sebelumnya siswa sudah mengumpulkan tugas pada waktu sekian, lalu kemudian kita guru mengingatkan mereka untuk artinya harus mematuhi apa yang sudah mereka putuskan dalam hal pengumpulan tugas itu. Berarti begini saja, itu dia punya ininya, istilahnya di situ kita mengantisipasi ya, kalau ada kegiatan, ada perilaku yang melenceng dari kesepakatan kelas atau bagaimana ya? Iya. Iya, soalnya kan yang Pak Panca sebutkan tadi kan macam tugas tepat pada waktu, berarti di kesepakatan kelas juga biasa kita ini lakukan juga itu. Berarti mengingatkan siswa tentang keyakinan kelas kan dalam hal pengumpulan tugas kan.
Aduh, minta maaf teman-teman. Saya tanya dulu, saya dari tadi hilang muncul nih yang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu kita pilih yang mana tadi sebelum sampai ke kegiatan tadi? Pengambilan keputusan. Yang selalu jaringan ini. Halo? Makanya Pak Ian Halo. terlempar keluar ini. Ian lain terlempar lagi. Jaringan ini hari. Berat ini Kenapa hari jadi. kok error? Tapi Bukan kawan ini, dong, tolong Ibu. dulu ulang yang ini bertanggung jawab tadi tuh. Itu kita tadi Belum, sepakat belum, apa? belum, belum, Oh, belum. disepakati, Bu. belum disepakati. Oh, Jadi belum disepakati yang integrasi masih kah? dirancang. Oh, integrasi kah atau penciptaan iklim kah? Pengambilan keputusan. Penciptaan iklim. Kelas dan budaya sekolah sebaiknya. Seperti ini, guru meminta murid menyerahkan tugas bisa sih. Saya tadi kan saya bilang Sesuai dengan waktu yang ditentukan. Berarti itu apa? Itu udah masuk di penciptaan iklim itu bertanggung jawab terhadap tugas yang penciptaan iklim di kelas. Terus saya bilang contohnya kalau misalnya penerapan di kelas itu adalah kita mengingatkan siswa, cuman untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Artinya pengumpulan tugas tepat waktu itu adalah hasil keputusan bersama siswa itu sendiri di dalam kelas. Nah, hanya kemudian ini yang masih Pak Ian masih memberikan pendapat dan itu yang belum selesai dibahas. Kita pilihan kita apa? Itu sah. Kalau saya rasa itu mengerjakan tugas yang diberikan guru sesuai dengan rentang waktu yang ditentukan. Itu bisa juga. Itu kan bertanggung jawab tuh atas apa ya? Ini bukan kepada murid kepada kita toh. Tapi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Guru kepada siswa lihat itu di. Kalau yang kita bilang mengerjakan tugasnya, saya rasa itu kepada muridnya. Muridnya yang bertanggung jawab. Kalau kitanya. Iya. Yang tepatnya. Mencoba jaringan. Bayan masuk lagi ke tidak ya? Ini kita tugasnya hanya tabel 3.1 kah dengan tabel 3.2 lain? Ada kan, ada dua tabel. Ada dua di situ. Makanya nih. Kita pinjam sisa berapa lah? Masih berapa menit tuh? Kompetensi sosial masih ini 30 menit lagi. Ini 3.2 ini yang tadi bentuk penguatan menjadi teladan belajar. Ini masih banyak kasihan. Teladan itu yang bentuk penguatannya teladan belajar dan kalau kita bertanggung jawab tuh.
Hmm, belum. Bagaimana ini kita sepakat, Suko? Halo kawan-kawan. Halo. Maksudnya kita tulis tahan saja terus sambil menunggu Pak Ian yang untuk Ah, ah, ah. yang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini kita mau pilih yang mana? Yang integrasi praktek mengajar guru atau penciptaan iklim kelas? Tadi saya suka kasih contoh gitu yang Pak Ian bilang mau dilihat dulu. Kan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu kan. Penciptaan iklim kelas. Kayaknya praktek mengajar deh, integrasi praktek mengajar. Saya tulis tahannya integrasi praktek mengajar guru. Integrasi Praktek mengajar guru. praktek mengajar. Kemudian Udah trailer mama. Oh, depan. kegiatannya kita mau buat apa kegiatannya di sini? Kegiatan pembelajaran itu apa yang guru apa yang dilakukan. Kegiatan apa kira-kira Ibu dengan Pak? Kita mau buat apa yang tadi itu sudahkah? Isi tahan itu Suto, nanti bagaimana nanti kita lanjutkan. Saya isi tahan yang tadi guru memberikan Pak Panci, ada suara ke sound ini Pak Panci. Vin. Yo dengar Ibu dengar. Mana ada suara nih saya mau ketik lanjut apa? Berarti guru menentukan saja, menentukan waktu pengumpulan tugas ya. Guru menentukan waktu pengumpulan tugas. Ini apa? Guru menentukan waktu Cara itu yang saya bilang pengumpulan bentuk itu guru tugas. apa? Iya, begitu ya. Atau Serta bekas usulan serkan siswa. kesepakatan. Kemudian baru dia punya kata-katanya apa misalnya. Anak-anak kita sepakati dulu ya. Kapan kita harus mengumpulkan tugas dan sanksi bagi mereka yang terlambat mengumpulkan tugasnya, begitu toh? Ya. Oh, konsekuensi, sanksi konsekuensi. Oke, baik. Saya tulis tuh, he. Oke. Halo, saya ketik saya. Anak-anak, coba untuk kata-kata tuh supaya saya tulis yang ulang-ulang. Oke. Anak-anak kita sebaiknya ya toh, kita sebaiknya menentukan kita sebaiknya Pak Ian kayaknya dia terlempar juga kalau dia minta link ini. iya, masuk kembali setengah dikirim kembali ke dia su. Oke. Tadi Ibu kan Ini dapat link kirim kembali. Guru menentukan pengumpulan tugas berdasarkan usulan siswa. Kalimatnya anak-anak sebaiknya kita tunggu kita sebaiknya ya. Ini jaringan. Aduh, putus-putus saya dengar suara nih. Jaringan parah ini. Pak Panci suara saya dengar putus-putus. Kalau Ibu Vinpu jelas. Aduh. Anak-anak sebaiknya kita ketik-ketik saya Ibu Vin.
Nah, maksudnya Oke. supaya nanti baru kita pertemuan satu kali lagi untuk kita menentukan, emangnya kita bahas yang lebih Oke. mantapnya. Guru menentukan pengumpulan tugas, menentukan waktu pengumpulan tugas berdasarkan usulan Makanya siswa. saya harus Anak-anak kita sebaiknya kita belajar untuk Ya. disiplin ya, Disiplin dalam pengumpulan waktu, tugas. ya, belajar untuk disiplin waktu, terutama dalam mengumpulkan tugas. Dalam Itu saja. dalam mengumpulkan tugas. Ya. Nah, ini Papanca terlempar. Nah, Tuhan tadi. terakhir yang kedua Sani. sudah ini apa? Ha-ha. Kalau sudah mungkin dipending dulu karena kan dari ini kita mungkin kembali ke main room sudah. Oh begitu kah? Ah, tadi Ibu Ha-ha. Fasil ada itu bilang. Waktunya ini. Jadi kita keluar kembali. Siap. Oke, live sudah. Sudah Ibu. Siap, Bu. Oke. Kita live sudah. Siap, Bu. Kita keluar masuk kembali. Siap. Baik, Bu. Terima kasih.